Terima kasih, kami bersyukur Tuhan memberikan kepada kami waktu sekali lagi untuk belajar firman Tuhan. Kami bersyukur karena semua ini adalah anugerah Tuhan. Karena terlalu banyak orang Kristen yang begitu enggan belajar firman. Yang sebenarnya itu mencerminkan kurangnya kasih mereka kepada Tuhan. Tapi kalau hari ini kami masih bisa belajar, bahkan bisa hadir dalam ruang gereja ini, semuanya semata-mata karena topangan Tuhan yang tidak pernah melepaskan kami. Tuhan berkatilah kami dalam belajar malam hari ini, mampukan kami untuk bisa menerima kebenaran, menundukkan diri di bawah otoritasnya, dan biarlah itu mempengaruhi hidup kami dan menjadikan kami berkat bagi orang-orang yang mungkin memiliki pemahaman yang keliru tentang apa yang akan kami pelajari pada malam hari ini. Ini doa kami serahkan waktu ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Rencana kita akan membahas hal-hal yang sulit dari kitab Kejadian. Cuma waktu saya mempersiapkannya di bagian-bagian awal itu sudah banyak dibahas di Tajam. Misalnya tentang Kejadian 1 kaitan dengan evolusi. Tentang Kain, siapakah istrinya, dari mana. Lalu tentang air bah, lokal atau global. Nah, pertanyaan-pertanyaan semacam ini ternyata sudah banyak dibahas ya di Tajam. Jadi untuk malam hari ini kita akan membahas tema yang lain yang menurut saya tetap relevan untuk kita bahas meskipun mungkin sebagian besar di antara kita sudah memahaminya dengan sangat baik sekali. Yaitu tentang baptisan Roh Kudus dan bahasa roh. Mengapa kita perlu bahas ini? Karena di sekitar kita gereja yang masih mempraktekkan dan mengajarkan ini masih banyak. Lalu yang kedua, beberapa jemaat kita ya banyak yang bergeser ya. Bukan banyak, beberapa bergeser masuk ke gereja-gereja yang menerapkan bahasa roh. Ya, mungkin dianggap sama lah ya. Dianggap semua gereja sama. Dianggap semua gereja ajarannya sama. Dan yang ketiga, entah ini untuk mengantisipasi bahwa anak-anak kita yang akan keluar kota akan bertemu dengan banyak gereja. Ya. Sehingga apa yang dibahas malam hari ini kiranya menjadi terang untuk bisa mengarahkan bahwa tidak sembarang gereja bisa dimasuki. Tidak sembarang gereja bisa memberikan kita pertumbuhan yang baik di dalam firman Tuhan. Jadi kalau yang mendengar malam ini adalah kita orang tua, biarlah kita serius untuk melihat hal ini sebagai pertimbangan untuk kita mengarahkan anak-anak kita nantinya waktu mereka keluar kota itu ke gereja yang mana begitu. Jangan sembarang gereja ya. Baik, kita akan mulai saja langsung ke tema kita, baptisan Roh Kudus dan bahasa roh. Tentu semua akan menebak dengan tepat kira-kira kelompok apa yang akan kita bahas, yaitu karismatik ya. Pentakosta karismatik. Memang perlu disadari bahwa tidak semua karismatik, tidak semua gereja karismatik itu punya pemahaman yang seragam, tidak ya. Banyak yang sudah bertobat dalam tanda kutip, ya, meninggalkan ajaran lamanya, lalu belajar teologi yang benar. Banyak gereja yang labelnya karismatik, tapi kemudian pengajarannya sudah mulai baik, itu banyak. Tapi juga banyak juga gereja karismatik yang tetap mempertahankan ajaran-ajaran yang keliru. Jadi tidak bisa disapu rata memang. Ya, tapi bukan berarti kita mudah sekali untuk masuk. Tetap harus dilihat ajarannya bagaimana. Secara khusus malam ini kita akan membahas tentang baptisan Roh Kudus dan bahasa roh ya. Kita lihat yang pertama pandangan karismatik tentang baptisan Roh Kudus. Jangan-jangan kita ya, yang Injili, yang Reform, jemaat-jemaat masih asing nih dengan istilah baptisan Roh Kudus.
Karena seringkali kalau bicara baptisan yang diingat ya baptisan air. Baptisan Roh Kudus itu apa? Bagaimana pandangan yang benar? Kelompok karismatik itu memandang baptisan Roh Kudus semacam ini. Orang Kristen yang sungguh-sungguh, yaitu yang kekristenannya itu sejati kira-kira begitu, yang sudah terima Yesus sungguh-sungguh, itu bisa saja belum punya Roh Kudus. Ini adalah pandangan dari banyak gereja karismatik ya. Jadi yang sudah beragama Kristen, yang sudah terima Yesus, itu bisa jadi belum punya Roh Kudus. Jadi ada selang waktu antara terima Yesus dan terima baptisan Roh Kudus. Ini pandangan secara umum dari karismatik ya. Jadi terima Yesus belum tentu terima baptisan Roh Kudus. Karena ada jeda antara terima Yesus dengan terima baptisan Roh Kudus. Lalu yang kedua, oleh karena itu orang Kristen yang sudah percaya Yesus harus berusaha mencari dan mengalami baptisan Roh Kudus. Ya. Nah, baptisan Roh Kudus bagi kebanyakan karismatik itu disamakan dengan kepenuhan Roh Kudus. Dua istilah yang berbeda tapi dianggap maknanya sama. Dan yang keempat, baptisan Roh Kudus itu ditandai dengan bahasa roh. Ini merupakan tanda mutlak yang harus ada. Jadi kalau tidak bahasa roh, maka belum mengalami baptisan Roh Kudus. Meskipun sudah percaya Yesus menjadi orang Kristen. Dan inilah konsep yang saya anut waktu saya bergereja di masa kecil saya. Saya sudah percaya Yesus. Tapi karena saya belum berbahasa roh, maka saya merasa saya belum dibaptis Roh Kudus. Karena itu waktu itu saya berusaha mencari bagaimana supaya saya ini menerima baptisan Roh Kudus lalu berbahasa roh. Yang dilakukan apa? Doa puasa, pujian penyembahan ya, baik pribadi maupun komunal. Kalau di gereja Pentakosta itu ada tradisi setelah memperingati kenaikan Yesus ada 10 hari di mana ada doa malam tiap hari selama 10 hari menjelang Pentakosta itu. Untuk apa? Untuk mencari kepenuhan Roh Kudus, dan itu yang saya lakukan bertahun-tahun di gereja di kampung. Ya. Saya ngalamin masa-masa itu. Mendapat pengajaran bahwa terima Yesus belum tentu dibaptis Roh Kudus. Sehingga untuk dibaptis Roh Kudus kamu mesti cari, kamu mesti berusaha. Dengan cara apa? Berdoa, berpuasa, memuji Tuhan, membaca Alkitab, pujian penyembahan, supaya nanti bisa berbahasa roh. Nah, kalau sudah berbahasa roh, maka boleh tenang, oh sudah dibaptis Roh Kudus. Dan itu yang saya alami sebelum sekolah teologi. Dan ternyata sampai hari ini masih terus ada yang semacam itu. Ya, masih ada yang terus semacam itu. Jadi pandangan karismatik ya tentang baptisan Roh Kudus. Nah, sekarang kita akan langsung membahasnya. Sebenarnya apa sih itu baptisan Roh Kudus? Ya. Di dalam Alkitab, baptisan Roh Kudus itu sebenarnya sama dengan penerimaan Roh Kudus. Jadi antara reform dan karismatik itu banyak sekali perbedaan di dalam bagian ini ya. Kalau karismatik mengatakan baptisan Roh Kudus itu mesti berbahasa roh, tapi sebenarnya di dalam Alkitab baptisan Roh Kudus sama dengan menerima Roh Kudus. Jadi kapan kita dibaptis Roh Kudus? Yaitu ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kita, itulah baptisan Roh Kudus. Ya, kita lihat ayatnya ya, tentang bahwa baptisan Roh Kudus itu sama dengan penerimaan Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat 5 dan 8. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi ini peristiwa sebelum Roh Kudus turun ya. Setelah kenaikan Yesus. Para murid
diberitahu, kamu akan dibaptis Roh Kudus. Nah, ayat 8 perhatikan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi ayat 5 mengatakan, hai para murid, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 8 dikatakan, para murid, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi dibaptis Roh Kudus dengan turunnya Roh Kudus ke atas para murid ada dua hal yang sama. Jadi kapan para murid dibaptis Roh Kudus? Yaitu ketika mereka menerima Roh Kudus pada hari Pentakosta. Pada hari itulah mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Bukan Roh Kudus yang baptis loh ya, tapi Roh Kudus sebagai yang dipakai untuk membaptis. Jadi sekali lagi, menerima baptisan Roh Kudus adalah sama dengan menerima Roh Kudus. Nah, sekarang lebih clear lagi, kita akan belajar kapan kita menerima Roh Kudus. Kapan Roh Kudus ada dalam hidup kita? Ya. Dari Alkitab kita akan lihat bahwa kita itu menerima Roh Kudus pada saat percaya kepada Kristus. Pada saat percaya Kristus, kita menerima Roh Kudus, berarti pada waktu itu kita menerima baptisan Roh Kudus. Jadi ketika kelompok karismatik mengatakan ada selang waktu antara percaya Yesus dan dibaptis Roh Kudus, kita mengatakan tidak. Begitu percaya Yesus, maka pada waktu itu juga kita dibaptis Roh Kudus. Tidak ada gap, tidak ada selang waktunya. Momen yang sama. Waktu kita percaya Kristus, pada waktu itu kita menerima Roh Kudus, dan itu sama dengan dibaptis Roh Kudus. Yohanes 7 ayat 38-39. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Apa itu? Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi barang siapa percaya, dalam hatinya mengalir aliran air hidup, yaitu Roh Kudus. Menerima Roh Kudus waktu percaya, dan menerima Roh Kudus sama dengan baptisan Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13 bagian B. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ketika percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus, menerima Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus. Jadi jelas sekali bahwa pandangan karismatik yang mengajarkan orang yang percaya Yesus belum tentu menerima Roh Kudus, itu adalah ajaran yang salah. Dan ajaran salah ini luar biasa dampaknya loh ya. Seperti yang saya alami waktu itu. Sudah percaya Yesus, tapi merasa belum dibaptis Roh Kudus, harus berusaha cari. Dampaknya fatal. Padahal kebenarannya, waktu percaya, terima Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus pada momen yang sama. Jadi tidak perlu lagi kita mencari-cari baptisan Roh Kudus. Asal kita sungguh-sungguh sudah percaya pada Kristus, karena pada waktu itulah kita menerima Roh Kudus. Bagian firman Tuhan yang lain, Galatia 3 ayat 2, 5 dan 14. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Tentu saja jawabannya adalah menerima roh bukan karena perbuatan, tapi waktu percaya.
Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Menganugerahkan roh jelas bukan ketika berbuat baik, tapi waktu percaya. Ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Oleh iman, waktu beriman terima roh. Jadi percaya Yesus dengan sungguh-sungguh sama dengan menerima Roh Kudus, sama dengan dibaptis Roh Kudus pada momen yang sama. Jadi kalau kita ditanya, apakah Anda sudah menerima baptisan Roh Kudus? Jawabannya, ya, sudah. Kapan? Waktu saya percaya. Jangan ragu untuk itu. Jangan biarkan suara-suara ajaran yang salah itu membuat kita meragukan akan iman kita. Seperti yang saya alami dulu. Waduh, belum bahasa roh nih, gimana ini? Belum bahasa roh nih, gimana? Sudah cari, sudah doa, ya. Sudah puasa lagi. Waduh, kurang beriman, kurang rohani ini ya. Itu dampaknya fatal terhadap pertumbuhan kerohanian ya. Ajaran yang dari karismatik yang semacam itu. Oke, jadi kita bisa lihat perbedaannya. Karismatik mengajarkan yang percaya Yesus belum tentu terima baptisan Roh Kudus sehingga mesti cari untuk mendapatkannya. Ternyata mereka ada dasarnya loh untuk mengajarkan itu. Apa yang menjadi dasar mereka? Bahwa bisa jadi ada selang waktu nih antara percaya Yesus dan menerima baptisan Roh Kudus. Bisa ada jeda waktunya. Tidak pada momen yang sama. Ternyata memang ada ayat yang ngomong begitu. Kita lihat Kisah Rasul 8 ayat 14 sampai 17. Kisah Rasul 8 ayat 14 sampai 17. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Perhatikan ya. Jadi ada pemberitaan Injil sampai ke daerah Samaria. Lalu orang-orang Samaria itu percaya kepada Yesus dan dibaptiskan. Tetapi waktu didengar sampai Yerusalem, loh, penginjilan sudah masuk ke Samaria. Mereka percaya Yesus juga. Luar biasa, langsung diutus dua rasul hebat ini, Petrus dan Yohanes, ke sana. Untuk apa? Untuk berdoa menumpangkan tangan. Supaya mereka beroleh Roh Kudus. Berarti sebelum dua rasul ini ke sana menumpangkan tangan, mereka sudah percaya Yesus dan ternyata mereka belum dibaptis Roh Kudus. Nah, ini menjadi argumentasi dari kelompok karismatik yang mengajarkan kamu percaya Yesus belum tentu lo dibaptis Roh Kudus. Kau mesti cari sampai kamu berbahasa roh. Salah satu dasarnya ini. Kelihatan kuat sekali ya dasarnya ya. Ayatnya jelas kan? Orang-orang Samaria mendengar Injil, percaya Yesus, dibaptis, tapi belum menerima Roh Kudus. Sampai Petrus Yohanes datang, tumpang tangan, baru mereka menerima Roh Kudus.
Bagaimana kita menjawab akan ayat kunci dari kelompok karismatik yang mengajarkan percaya Yesus belum tentu terima Roh Kudus berdasarkan ayat ini? Saudara ingat ya, di dalam Alkitab itu ada ayat-ayat yang sifatnya deskriptif. Sifatnya hanya menggambarkan, menceritakan. Dan ada ayat-ayat yang sifatnya itu pengajaran-pengajaran. Nah, Kisah Rasul 8 ayat 14 sampai 17 ini sifatnya pengajaran atau sifatnya deskriptif. Deskriptif, bukan pengajaran. Tidak ada di dalam ayat ini mengajarkan bahwa step-stepnya menerima Roh Kudus. Pertama, mendengar Injil. Yang kedua, percaya Yesus. Yang ketiga, dibaptis. Yang berikutnya, tumpang tangan terima Roh Kudus. Tidak ada ajaran begitu. Ini hanya sebuah cerita. Cerita bahwa pada waktu itu, Injil sudah masuk Samaria. Orang-orang di sana terima Yesus, dibaptiskan, tapi belum terima Roh Kudus. Ini sifatnya deskriptif. Yang sifat deskriptif gini tidak bisa langsung diambil mentah-mentah menjadi doktrin, tidak bisa. Kita bisa ambil pelajarannya, bisa. Tapi tidak bisa mentah-mentah langsung dijadikan doktrin, tidak bisa. Apalagi, saudara perhatikan bahwa kisah ini adalah satu-satunya kisah di mana orang itu percaya Yesus, belum terima Roh Kudus, didatangkan 2 rasul. Itu hanya terjadi pada kisah ini. Artinya berarti ini adalah special case. Ini kasus khusus. Ini bukan terjadi secara umum. Ini benar-benar spesial. Kasus yang spesial, yang istimewa, yang tidak terulang lagi. Setelah bagian ini, saudara tidak akan pernah menemukan tiap kali ada orang Samaria bertobat, itu rasul-rasul datang tumpang tangan, tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Ini satu-satunya yang terjadi ketika orang Samaria itu percaya. Apa istimewanya kasus ini? Yang pertama, yang diinjili adalah orang Samaria. Dan ingat, orang Samaria itu bermusuhan dengan orang Yahudi. Ya, itu sudah sering dibahas ya. Jadi kalau ada orang Samaria itu percaya Yesus dan masuk gereja begitu saja, campur dengan orang Yahudi yang jadi Kristen, apa yang terjadi? Bisa 2 geng. Geng Yahudi Kristen dan geng Samaria Kristen. Kenapa? Karena memang akarnya mereka musuhan. Jadi untuk mencegah perpecahan, maka Allah itu dengan sengaja menahan Roh Kudusnya pada orang Samaria. Lalu bagaimana? Diutuslah rasul-rasul Yahudi untuk datang ke Samaria dan tumpang tangan, dan orang-orang Samaria itu menerima Roh Kudus. Tujuannya apa? Perhatikan tujuannya. Tujuannya adalah dengan demikian orang Samaria yang menjadi percaya kepada Yesus itu akan tunduk kepada otoritas dari rasul-rasul Yahudi, dan orang-orang Yahudi yang tahu bahwa orang Samaria itu menerima Roh Kudus melalui penumpangan tangan rasul-rasul akan menerima orang-orang Samaria itu di dalam gereja. Jadi Allah melakukan ini sebagai satu momentum untuk mewujudkan sebuah kesatuan gereja. Betapa bijaksananya Allah kita. Jadi memang dalam Kisah Rasul tadi ya, itu gap atau selang waktu disengaja oleh Allah demi kesatuan gereja. Jadi orang Samaria yang jadi Kristen tidak akan berani menyombongkan dirinya, lalu saling menentang dengan orang Yahudi Kristen. Sebaliknya orang Yahudi Kristen
tidak akan menolak lagi orang Samaria jadi Kristen. Karena ada rasul-rasul yang sudah menumpangkan tangannya atas orang-orang Samaria itu. Jadi yang satu yang masuk tidak sombong, yang satu yang sudah di dalam tidak menolak. Sehingga terjadi kesatuan antara orang Yahudi Kristen dan orang Samaria Kristen. Dan sekali lagi ini adalah peristiwa yang terjadi sekali dan tidak terjadi terus-menerus. Nanti kalau ada yang lain orang Samaria bertobat, dikirim rasul lagi tidak. Ya. Jadi sekali lagi bagian ini sifatnya deskriptif sehingga tidak bisa dijadikan doktrin bahwa kamu percaya Yesus belum tentu loh kamu terima Roh Kudus, kamu harus tidak. Karena ini deskriptif dan ini special case yang khusus, yang istimewa dan tidak terulang kembali. Sekarang tentang pemahaman karismatik bahwa baptisan Roh Kudus sama dengan kepenuhan Roh Kudus, yaitu ditandai dengan bahasa roh. Bagaimana pandangan dari kita? Apakah memang baptisan Roh Kudus itu sama dengan kepenuhan Roh Kudus? Jawabannya tidak. Ketika kelompok karismatik menyamakan kedua istilah ini, kita menyatakan tidak sama. Kalau begitu apa beda antara baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus? Apa bedanya? Apa bedanya? Kalau kepenuhan memuliakan Tuhan. Oke, yang lain? Sama atau beda? Sudah jauh beda sih ya. Saya salah tadi, harusnya ditanya dulu ya. Apa bedanya? Baptisan Roh Kudus adalah penerimaan Roh Kudus, yaitu waktu percaya Yesus, dan itu hanya terjadi sekali seumur hidup atau sekali dalam kekekalan yang kita alami. Yohanes 14 ayat 16, Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Itu ketika Roh Kudus hadir dalam hidup kita, dia tidak keluar masuk. Dia terus ada dalam diri kita selama-lamanya. Hanya dia bisa bersuka cita, dia bisa berduka cita atas apa yang kita lakukan. Waktu kita gagal, Roh Kudus yang berduka. Waktu kita memuliakan Kristus, Roh Kudus yang bersuka cita. Bahkan dia yang menyebabkan itu, kita bisa melakukan itu. Ya. Jadi baptisan Roh Kudus sekali waktu kita percaya. Tapi dipenuhi Roh Kudus itu terjadi mesti berulang kali. Apa sih artinya dipenuhi Roh Kudus? Kalau ini botol ini kan dipenuhi air. Berarti artinya apa? Ruang dalam botol ini dikuasai oleh air. Kan dipenuhi air. Berarti area dalam dari botol ini dikuasai air. Sama dengan dipenuhi Roh Kudus. Apa artinya hidup dipenuhi Roh Kudus? Yaitu hidup yang dikuasai. Pikiran kita dikuasai, perasaan kita dikuasai, keinginan kita dikuasai, perkataan kita dikuasai, tindakan kita dikuasai, motivasi kita dikuasai. Itu artinya dipenuhi Roh Kudus. Hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus. Kalau dalam Galatia itu dipertentangan dengan keinginan daging. Keinginan roh, keinginan daging. Waktu kita memberikan diri dipenuhi Roh Kudus, kita berarti membiarkan diri kita dikendalikan, dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus. Ya, Efesus 5 ayat 18.
Kita akan lihat di sana bahwa kepenuhan Roh Kudus itu terjadi berulang kali. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ini perintah loh ya. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan dalam grammar Yunaninya itu dipakai present imperatif. Imperatif itu perintah ya. Present berarti terus menerus. Jadi hendaklah kamu penuh itu artinya hendaklah terus menerus kamu penuh. Artinya hendaklah kita setiap hari terus memberikan diri kita dikuasai, dipimpin. Itulah artinya dipenuhi Roh Kudus berulang kali. Terus menerus. Beda banget antara baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus, beda. Sekali lagi baptisan terjadi sekali waktu kita percaya, kita terima Roh Kudus, tapi dipenuhi Roh Kudus mesti terjadi berulang-ulang. Ya. Kita lanjut lagi. Haruskah setiap orang Kristen itu berbahasa roh? Kalau kita tanya sama kelompok karismatik, sebagian besar akan mengatakan yes, harus. Karena kalau kamu tidak berbahasa roh, berarti kamu tidak dibaptis Roh Kudus. Hati-hati. Ya. Tapi apakah Alkitab mengajarkan setiap orang Kristen harus berbahasa roh? Keharusan oleh kelompok karismatik itu dilandasi dengan 4 alasan ini. Ini adalah 4 alasan utama dari sekian banyak alasan yang lain ya. Ini adalah 4 alasan utama mengapa kelompok karismatik secara umum itu mengharuskan jemaatnya itu berbahasa roh. Alasan yang pertama adalah karena bagi mereka bahasa roh itu bukti baptisan roh atau kepenuhan Roh Kudus. Jadi kalau jemaat tidak berbahasa roh, itu berarti bukti belum dibaptis Roh Kudus, bukti tidak dipenuhi Roh Kudus. Alasan kedua adalah mengapa jemaat harus berbahasa roh menurut karismatik? Karena bahasa roh itu membangun iman. Jadi kalau imanmu mau tumbuh, kamu harus berbahasa roh. Kalau kamu tidak berbahasa roh, imanmu itu, tidak bertumbuh. Itu yang saya alami ya. Waktu saya dulu berbahasa, terus saya merasa rohani banget. Saya lihat orang-orang jemaat yang lain tidak berbahasa roh, ini rohani ini orang jauh dari Tuhan. Saya lebih dekat sama Tuhan. Karena bahasa roh itu identik dengan iman yang bertumbuh dalam pandangan karismatik. Alasan yang ketiga adalah dalam doa dengan bahasa roh, Roh Kudus menolong kita berdoa. Dan yang keempat, bahasa roh itu bahasa rahasia. Setan tidak bisa sabotase. Setan tidak ngerti. Nah, itu bahasa yang mujarab untuk langsung didengar sama Tuhan. Kalau kamu doa pakai bahasa biasa, bisa saja doamu di tengah jalan dipotong sama setan. Sabotase, tidak nyampe ke Tuhan. Tapi kalau kamu doa pakai bahasa roh, setan tidak ngerti, bingung setannya. Jadi bisa langsung didengar sama Tuhan. Ini adalah 4 alasan utama mengapakah jemaat dalam sebagian besar gereja karismatik diharuskan berbahasa roh. Nah, sekarang kita akan membahas keempat alasan ini ya. Apakah benar bahwa bahasa roh itu adalah bukti mutlak untuk dibaptis atau dipenuhi Roh Kudus? Tentu saja jawabannya tidak. Bahasa roh bukan bukti mutlak kepenuhan Roh Kudus, bukan. Kalau begitu bahasa roh itu apa? Bahasa roh adalah salah satu karunia.
Bahasa roh itu hanya salah satu, sekali lagi, hanya salah satu karunia Roh Kudus, bukan satu-satunya tanda seseorang penuh Roh Kudus, bukan. Lagi-lagi ini perbedaan yang tajam ya antara kita dengan sebagian besar kelompok karismatik. Bagi mereka bahasa roh itu mutlak, satu-satunya tanda orang dipenuhi. Kita mengatakan tidak. Bahasa roh cuma salah satu dari sekian banyak karunia, bukan satu-satunya tanda. Sekarang kita lihat ayat-ayatnya ya. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, perhatikan, kepada yang seorang loh, bukan kepada semuanya, kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Perhatikan ya, kepada yang seorang dikasih, yang lain ini, yang seorang dikasih, yang lain ini. Ayat 11, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Dari mana ceritanya orang Kristen harus berbahasa roh, padahal bahasa roh itu hanyalah salah satu karunia dari sekian banyak karunia. Dan kita lihat bukti bahwa bahasa roh itu bukan satu-satunya tanda mutlak dipenuhi Roh Kudus. Lukas 1 ayat 67. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu ia berbahasa roh? Tidak. Lalu bernubuat. Kisah 19 ayat 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jadi kelompok karismatik kalau mau mengharuskan bahasa roh sebagai tanda kepenuhan Roh Kudus, jangan cuma bahasa rohnya loh, nubuatnya juga loh. Tapi tidak ada ajaran begitu di karismatik. Nubuatnya dibuang. Kamu mesti bahasa roh. Nah ini gimana ya menafsirkan Alkitab dengan cara begitu? Di Lukas, penuh Roh Kudus, bernubuat. Di Kisah Rasul 19, penuh Roh Kudus, bernubuat, berbahasa roh. Kisah 7 ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, berbahasa roh? Tidak. Menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Penuh Roh Kudus, melihat kemuliaan Allah. Tidak bernubuat, tidak berbahasa roh. Jadi apa yang kita lihat dari tiga bagian ini? Ada orang yang dipenuhi Roh Kudus bernubuat, ada yang dipenuhi Roh Kudus berbahasa roh dan bernubuat, ada yang dipenuhi Roh Kudus tidak berbahasa roh, tidak bernubuat. Artinya adalah bahasa roh bukan satu-satunya tanda mutlak orang dipenuhi Roh Kudus.
Jadi ajaran karismatik yang mengajarkan dipenuhi Roh Kudus harus berbahasa roh, itu bukan ajaran Alkitab. Tidak cocok belas sama sekali dengan data-data dari Alkitab. Lalu bagaimana menanggapi argumentasi bahwa jemaat harus berbahasa roh? Karena bahasa roh itu akan membangun iman. Mereka memakai ayat 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa berbuat, ia membangun jemaat. Loh, ini lihat ayatnya. Kalau kamu ingin membangun dirimu sendiri, maka kamu harus berbahasa roh. Makanya imanmu itu tidak bangun-bangun, imanmu tidak tumbuh-tumbuh, kamu sih tidak bahasa roh. Loh, lihat ayatnya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Waduh. Seolah-olah bunyi ayat ini adalah bunyinya positif. Seolah-olah Rasul Paulus itu ngajarin jemaat Korintus bahwa iman bisa dibangun dengan bahasa roh. Ini lagi-lagi cara membaca yang berbeda antara kita dengan sebagian besar kelompok karismatik. Kelompok karismatik membaca ayat ini melihatnya sebagai hal yang positif. Wah, jadi kalau aku ingin membangun diriku, aku harus berbahasa roh. Padahal sebenarnya bukan begitu maksud ayat ini, sama sekali jauh dari makna yang semacam itu. Maknanya apa sih? Kita akan lihat dulu ya. Kita harus kembali ke tujuan karunia. Tadi di awal kita sudah belajar ya, bahasa roh itu hanyalah salah satu dari sekian banyak karunia. Nah, kita harus paham bahwa karunia Roh Kudus diberikan tujuannya apa? Bukan untuk diri sendiri sama sekali, enggak. Karunia Roh Kudus itu diberikan tujuannya adalah untuk membangun gereja, membangun jemaat. Tidak ada satupun karunia itu diberikan untuk diri yang menerima, tidak ada. Jadi orang yang merasa menerima karunia Roh Kudus tapi tidak pernah dipakai untuk jemaat, untuk gereja, itu salah. Setiap kita yang dikasih karunia harus dipakai untuk gereja, untuk jemaat, itu harus. Karena itu tujuannya memang begitu. Kepada tiap orang Kristen sejati, Roh Kudus kasih karunia untuk dipakai bagi jemaat atau gereja, bukan bagi diri sendiri. Jadi jemaat yang pasif itu jemaat yang tidak mengerjakan tujuan Tuhan memberikan karunia Roh Kudus. Kita lihat ayatnya, 1 Korintus 14 ayat 5, 12, 17 dan 26. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Seringkali cuma dikutip sampai situ loh ya. Tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Jadi saudara nanti lihat ya, bahwa konteks 1 Korintus pasal 14, kalau mau dibaca baik-baik dengan jujur, 1 Korintus pasal 14 itu Paulus tidak menekankan bahasa roh, sama sekali tidak. Justru Paulus itu lagi menekankan bernubuat lebih penting. Bernubuat itu menyampaikan kebenaran. Berkhotbah, mengajar. Itu lebih penting daripada bahasa roh. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Paulus tidak larang. Tapi lebih daripada itu, lebih suka supaya kamu bernubuat. Kenapa? Sebab orang yang bernubuat lebih berharga. Perhatikan, orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya. Supaya apa? Sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi konsen dari 1 Korintus 14 adalah karunia dipakai untuk membangun jemaat gereja. Ya. Bahasa roh boleh, tapi lebih baik, lebih berharga bernubuat, mengajar, menyampaikan kebenaran. Karena orang bisa ngerti. Kecuali bahasa rohnya diterjemahkan. Haru, sama.
Sama levelnya dengan nubuat pengajaran. Karena orang bisa ngerti maknanya. Ayat 12. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha untuk mempergunakannya untuk membangun jemaat. Saya perhatikan ya. Jadi karunia dipakai untuk membangun jemaat. Bukan untuk pribadi yang menerima, bukan. Ayat 17. Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semua itu harus dipergunakan untuk membangun. Berulang kali disampaikan Paulus. Kamu dikasih karunia itu bukan untuk dirimu, tapi untuk membangun jemaat, membangun gereja. Kalau begitu, apa dong artinya di 1 Korintus 14 ayat 4? Ketika Paulus mengatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Ini bukan kalimat nada positif, bukan, ini kalimat sindiran. Paulus lagi nyindir. Hai jemaat Korintus, kalau kamu tuh membanggakan bahasa rohmu, itu artinya kamu sudah melenceng dari tujuan Allah kasih karunia. Kamu cuma bangun dirimu sendiri. Padahal karunia dikasih sama kamu untuk kamu membangun jemaat. Jadi nada ini bukan nada positif, ini nada sindiran. Cuma kelompok karismatik menganggapnya sebagai nada positif. Aku bahasa roh, aku membangun diriku loh. Ini Paulus lagi nyindir loh. Piye toh? Bahasa sindiran dianggap pujian itu fatal sekali. Fatal sekali. Jadi kalau diskusi dengan teman-teman karismatik dan mereka pakai ayat ini, kasih tahu. Ini Paulus bukan lagi ngajarin supaya kamu bahasa roh membangun dirimu. Tidak. Paulus lagi nyindir kamu. Kalau kamu cuma bahasa roh, tidak ada yang ngartiin, itu sudah melenceng dari tujuan diberikan karunia. Bukan itu tujuan Tuhan, ya. Jadi Tuhan tidak pernah memberikan karunia untuk membangun diri sendiri, tidak pernah. Tuhan kasih karunia untuk kita membangun jemaat. Sekaligus nyinggung jemaat di gereja sendiri ya. Jadi setiap jemaat yang cuma pasif diam, itu bukan panggilan Tuhan. Tuhan kasih pada setiap kita karunia untuk dipakai, bukan dipendam, bukan ditanam, dipakai. Juga bukan untuk dirinya sendiri, bukan. Untuk membangun jemaat. Ayo, cari tahu karunia apa yang Tuhan kasih. Pakai itu untuk jemaat. Saya dikasih karunia khotbah, saya khotbah. Kasih karunia ngajar, saya ngajar. Kasih karunia main musik, saya main musik. Yang lain, ayo kasih karunia apa? Pakai. Karena itu tujuan dikasih karunia. Dipakai. Bukan untuk diri sendiri, bukan. Tapi untuk memberkati jemaat yang lain. Untuk membangun jemaat yang lain. Nah jadi 1 Korintus 14 ayat 4 ini, lagi-lagi ini bukan Paulus mengajarkan untuk bahasa roh membangun diri, bukan. Paulus lagi nyindir. Fatal, sindiran dianggap pujian ya. Salah nangkep maksud Paulus kira-kira begitu ya. Oke, sekarang kita lihat 1 Korintus 14 ayat 14. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Nah, ini juga salah ngertiin ayat. Banyak yang membaca ini lalu mengajarkan apa? Kalau kamu lagi doa, sudah kamu buang pikiranmu. Biarkan rohmu
Biarkan perasaanmu aja yang ngomong. Jangan mikir, kosongkan pikiran. Apa yang pengen kamu ngomong aja. Nah, ajaran-ajaran semacam itu sudah itu berasal dari salah membaca ayat. Salah untuk memahami ayat firman Tuhan. Lagi-lagi dianggap bahwa 1 Korintus 14 ayat 14 ini sebagai pujian nih ya. Wah, jadi kalau aku bisa mengabaikan akal budiku, aku konsen dengan roh. Kosongkan pikiran. Ngomong apapun yang mau diomong. Ya, bukan itu maksudnya Paulus. Bukan itu maksudnya firman Tuhan, bukan. Kita lihat konteksnya. Sebenarnya ini Paulus lagi ngajarin apa sih? Kita baca ayat 13 sampai 17. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Menafsirkan itu artinya menerjemahkannya. Bukan sekedar nafsirkan, tapi diterjemahkan. Kayak kalau kita kebaktian ya, ada terjemahan dari Indonesia ke Mandarin. Nah kira-kira Paulus ngajarin begitulah. Kalau kamu dikasih Tuhan karunia bahasa roh, kamu mesti minta sama Tuhan. Tuhan, terjemahannya apa? Supaya apa? Supaya orang yang dengar tahu maknanya. Itu baru fungsi karunia tepat sasaran. Orang ngerti maknanya. Tapi kalau cuma bahasa roh aja, orang tidak ngerti artinya, tidak ada guna. Itu kan membangun diriku, kamu salah baca ayat. Bukan, itu kamu disindir. Kamu memakai karunia untuk dirimu sendiri itu salah sasaran. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Nah, ayat 15 jangan lupa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tapi orang lain tidak dibangun olehnya. Buat apa? Sia-sia, kira-kira begitu. Jadi ayat 14 ini bukan berarti Paulus ngajarin kalau kamu doa tidak usah pakai pikiran. Kamu bahasa roh aja. Salah. Justru konteksnya adalah tidak begitu. Justru konteksnya Paulus menekankan mikir kalau kamu doa itu. Pakai pikiranmu, pakai akal budimu. Kamu ngomong apa sama Tuhan? Mikir. Wah, ini kan sudah luar biasa. Salah membaca ayat mengakibatkan praktek yang luar biasa kacau ya. Karena salah satu teknik untuk bahasa roh yang diajarkan apa? Buang pikiranmu. Kosongkan pikiranmu. Habis itu kamu mau ngomong apa? Ngomong aja lah. Mau salah pokoknya begitulah. Itu sama sekali bukan ajaran Alkitab. Sama sekali bukan sama sekali. Justru dalam bagian ini Paulus menekankan akal budi, mikir. Ya, disuruh mikir sama Paulus, bukan suruh ngosongin pikiran, bukan. Dan sekali lagi, konteks 1 Korintus 14, konteks keseluruhannya itu menekankan nubuat lebih penting dari bahasa roh. Di dalam 1 Korintus pasal 14, Paulus sama sekali tidak meninggikan bahasa roh, sama sekali tidak. Tapi dibanding dengan karunia bernubuat, Paulus justru meninggikan karunia bernubuat. Kenapa? Karena orang lain bisa terberkati. Kalau coba bahasa roh, tanpa terjemahan, orang lain tidak diberkati, tidak dibangun. Ya, jadi 1 Korintus 14 ayat 14 tidak mungkin mendukung penggunaan bahasa roh dalam doa. Ya. Jadi gereja-gereja
yang luar biasa itu ya, yang entah pendetanya, WL-nya, mau ajak jemaat, ayo bahasa Allah semua, aduh, sudah sangat salah. Jadi jangan anggap semua gereja sama ya. Wah, asal lebih dekat tempat kos, lebih dekat rumah, gak apa-apa lah. Ojo gitu, ya, gak semua sama. Apalagi gereja yang semacam itu luar biasa getol ya. Bisa door to door, ayo ikut kelompok kecil kami, ayo ikutin. Ya, oke, kita lihat yang berikutnya. Lalu bagaimana dengan ayat ini? 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Kemudian kelompok karismatik menganggap ini sebagai positif ya. Wah, berarti kalau aku berbahasa roh luar biasa, aku ini ngomong sama Tuhan, gak ada yang lain yang ngerti. Rahasia, setan pun gak ngerti, luar biasa, aku bangga. Lagi-lagi ini bukan ajaran Paulus untuk orang berdoa dengan bahasa roh. Bukan ayat yang sifatnya memuji doa dengan bahasa roh, bukan, justru ini lagi-lagi adalah sindiran. Repot ya, bahasa sindiran dimaknai sebagai ajaran, pujian, fatal akibatnya. Bagaimanakah ayat ini sebenarnya adalah sebuah sindiran? Kita akan lihat dari kata hal yang rahasia. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak ngomong kepada manusia, tapi ngomong sama Allah. Karena orang lain tidak ngerti. Yang diucap oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Apa ini yang rahasia? Bagi kelompok karismatik ya bahasa yang aneh-aneh itu loh. Itu rahasia banget ya. Setan pun sampai tidak ngerti. Bukan karena setan tidak ngerti, karena memang nggak ada pengertian sama sekali. Tuhan pun nggak paham juga kok. Percayalah, Tuhan pun nggak paham artinya apa. Cuma 2-3 suku kata yang diulang-ulang itu, apa itu? Tanda lama. Ya, dan sejenisnya ya. Yang itu rahasia ini, kami bangga. Cuma Allah yang ngerti. Ini salah mengerti firman ya. Apa sih yang dimaksudkan oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia? Kata rahasia itu di dalam kata Yunani-nya adalah mysterion. Misteri. Tapi bukan sembarang misteri. Mysterion ini bukan misteri gunung berapi, bukan, tidak ada begitunya. Mysterion ini kita akan lihat dipakai di dalam Roma 16, 1 Korintus 2, Efesus 3, dan Kolose 1 ayat 26. Kita lihat sekarang, apa sih misteri yang dimaksud ini, apa sih rahasia yang dimaksud ini, apa sih? Roma 16 ayat 25 sampai 27. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan penderitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya,
Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi apa yang dimaksud pernyataan rahasia? Itu adalah tentang Injil, tentang Yesus Kristus yang selama berabad-abad disembunyikan, yang sekarang diberitakan. Itulah rahasia, itulah musterion. Jadi bukan bahasa Ciwilikiti tadi, bukan. Oleh Roh kamu mengucapkan rahasia, itu Injil. Bukan bahasa yang aneh-aneh, bukan. Sekarang kita lihat Efesus. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu. Rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, membaca rahasia itu, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yaitu pada zaman angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Itu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberitakan dalam Kristus Yesus. Lagi-lagi rahasia, musterion, ini adalah Injil, bukan bahasa yang tidak dimengerti, bukan. Kolose 1 ayat 25 sampai 27. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Yaitu apa? Rahasia yang tersembunyi, musterion yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan. Tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya, karena mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan laki-laki. Apakah itu rahasia itu? Injil. Jadi rahasia, misteri, musterion yang juga ada di dalam Kisah Rasul tadi itu, Kisah Rasul pasal 14 ayat 2 tadi itu tidak lain adalah berita Injil. Dahulu memang tersembunyi, tapi sudah dinyatakan. Jadi kita kembali ke ayat tadi. 1 Korintus 14 ayat 2 itu bukan kalimat pujian bahwa orang yang berbahasa roh mengungkapkan hal rahasia cuma bisa didengar oleh Allah. Itu bukan ajaran, bukan pujian, itu sindiran. Sindirannya bagaimana? Dengan kata lain, Paulus ngomong begini loh. Kamu yang berbahasa roh, itu sebenarnya kamu itu memberitakan Injil. Tetapi karena tidak ada orang yang mengerti kamu, tidak ada yang terjemahin, kamu cuma bahasa roh aja, itu hakikatnya kamu sedang khotbah sama Allah. Dan ini cocok dengan Kisah Rasul pasal 2. Bahasa rohnya para rasul waktu itu apa sih? Injil, nyeritain Injil. Memang banyak tokoh-tokoh karismatik yang ngajarin begini. Ada 2 macam bahasa roh.
Yang pertama bahasa roh dalam Kisah Rasul, itu bahasa roh adalah bahasa manusia dalam dunia. Tapi ada bahasa roh yang kedua, dalam 1 Korintus, itu adalah bahasa yang tidak bisa dimengerti. Tapi itu salah. Hanya ada satu macam bahasa roh. Tidak ada dua macam. Sebenarnya istilah yang tepat itu bukan bahasa roh ya. Bahasa lidah. Ya memang bahasa. Cuma waktu itu dikaruniakan, isi bahasa roh itu pasti pemberitaan Injil. Jadi kalau cuma dua suku kata yang diulang, Injil apa di situ? Tidak ada. Bahasa apa itu? Bukan bahasa itu. Jadi 1 Korintus 14 ayat 2 tidak bisa diartikan seakan-akan bahasa roh adalah bahasa rahasia yang tidak dimengerti oleh siapapun termasuk setan. Paulus itu lagi nyindir jemaat, kalau kamu berbahasa roh itu kan kamu lagi cerita Injil. Kalau tidak ada yang menerjemahkan, orang lain tidak ngerti, itu kamu cuma ngomong sama Tuhan. Itu tidak membawa dampak apapun bagi jemaat. Itu lagi-lagi bukan pujian, itu sindiran. Karena lihat kembali ke tujuan awal, karunia diberikan untuk bangun jemaat, bukan bangun diri sendiri. Ya. Jadi ajaran karismatik yang mengajarkan harus bahasa roh supaya setan tidak ngerti, keliru besar. Keliru besar. Apa sih bahayanya kalau jemaat itu diharuskan bahasa roh? Ada enggak bahayanya? Ada. Seperti yang saya alami kan. Kalau setiap orang Kristen diharuskan bahasa roh, bahaya yang pertama, banyak orang Kristen akan meragukan imannya. Waduh, aku selamat enggak ya? Tapi aku enggak ada Roh Kudus ya. Belum bahasa roh aku. Waduh. Coba kalau jemaat GPM Balikpapan dari mimbar diajarkan begitu ya. Jemaat GPM Balikpapan, awas kamu kalau kamu belum bahasa roh, hati-hati kamu belum punya Roh Kudus. Oh enggak, bimbang semua imannya. Waduh, belum ada Roh Kudus. Saya ngalamin ini soalnya dulu, saudara. Saya ngalamin ini. Gak tenang jiwanya. Sudah percaya Yesus tapi masih meragukan gara-gara tidak bahasa roh. Bahaya ini. Ini bisa dipakai setan untuk menghancurkan iman, menggoyahkan iman orang loh. Ajaran semacam ini. Apa bahaya yang kedua? Bisa timbul bahasa roh yang palsu. Karena diharuskan nih ya. Waduh, si A, si B sudah bahasa roh. Lah aku kok belum? Udahlah. Yang penting ngomong. Supaya dianggap ada Roh Kudus. Timbul bahasa roh palsu. Apa itu bahasa roh palsu? Itu bahasa roh hasil dipelajari, diusahakan. Kalau ada kursus bahasa roh, dipastikan 1000% palsu. Ya. Karena bahasa roh itu karunia, yang ngasih itu Tuhan, bukan manusia yang ngajarin, bukan. Yang ngasih langsung Tuhan. Lalu bahasa roh yang palsu adalah bahasa roh yang timbul karena efek psikologis. Efek psikologisnya bagaimana? Kanan kiri muka belakang, serong kanan serong kiri, semua bahasa roh semua. Aduh. Akhirnya ya dalam hiruk pikuk dengan musik, akhirnya diarahkan, ayo fokus. Ya bisa terjadi, ngomongnya aneh-aneh. Itu namanya gejala psikologis. Saya ngalamin dulu seperti itu. Saya ngomong gini karena saya mengalami langsung. Waktu doa 10 hari mencari kebenaran Roh Kudus itu. Wah, bingung, kok belum bisa ya? Fokus, dengar kanan kiri, muka belakang. Akhirnya ngomong juga. Ya, itu dampak psikologis. Ya,
Jadi akan timbul bahasa roh yang palsu. Bahaya. Tadi bahasa roh yang palsu sudah ya, bahasa roh yang dipelajari, yang timbul karena dampak psikologis. Yang terakhir, gimana cara kita membedakan atau ngecek bahasa roh ini asli atau palsu? Cek yang pertama, tes yang berbahasa roh itu sungguh-sungguh Kristen atau enggak? Kenapa harus dicek begitu? Karena karunia Roh Kudus hanya diberikan untuk orang Kristen sejati. Yang benar-benar karunia Roh Kudus hanya diberikan untuk yang Kristen sejati. Jadi kalau orang mengaku punya karunia bahasa roh, dicek dulu dia Kristen sejati atau enggak. Cara ngeceknya gimana? Cara mengecek seseorang itu benar-benar Kristen atau enggak? Cara ngeceknya gimana? Udah belajar. 2 pertanyaan diagnostik. Yakin enggak selamat? Kalau enggak yakin selamat, pasti belum Kristen. Yang benar-benar. Yang kedua, kenapa selamat? Kalau ternyata masih iman plus perbuatan, itu pasti belum Kristen yang sungguh-sungguh. Jadi untuk ngecek seorang Kristen sungguh-sungguh, dia yakin pasti selamat, dan dia yakin selamat hanya melalui iman saja. Cara ngeceknya seperti itu. Lalu cara ngecek yang kedua adalah, apakah orang yang berbahasa roh itu turut aturan atau tidak? Loh, ada aturan bahasa roh loh. Dalam 1 Korintus 14 ayat 26 sampai 28 ya. Tentu dalam konteks ibadah. Gimana aturannya? Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semua itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata, ini jika ya, bukan harus loh ya, tapi jika ada, seandainya ada yang berkata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau paling banyak 3 orang. Seorang demi seorang. Harus ada seorang lain untuk menafsirkan, untuk menerjemahkannya. Jika tidak ada yang dapat menafsirkan atau menerjemahkannya, hendaklah mereka yang berbahasa roh itu berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Ini sudah Tuhan kasih aturan. Aturannya sangat jelas dalam ibadah. Kalau ada yang dikasih karunia ngomong bahasa roh, 2 maksimal 3. Bukan semua diajak rame-rame. 2 atau 3 itu pun ngomongnya tidak boleh sama-sama. Satu-satu gantian. Si A dulu ya, habis itu si B ya, habis itu si C ya. Ada aturan lagi, harus ada yang bisa menerjemahkannya. Supaya jemaat bisa ngerti maksudnya apa nih. Kalau tidak ada yang bisa menerjemahkannya, 3 orang itu diem. Ngomong sama Tuhan sendiri. Kalau praktek bahasa roh tidak sesuai dengan ini, palsu. Karena ternyata orang berbahasa roh itu bisa kontrol dirinya. Bisa. Buktinya disuruh giliran satu-satu. Berarti kan bisa kontrol diri ya. Aku diam dulu, biar dia dulu. Kan begitu. Bisa kontrol diri, buktinya adalah
dengerin ada yang terjemahkan ya. Kalau tidak ada yang terjemahkan aku mesti diam. Berarti orang yang berbahasa roh itu bisa kontrol dirinya. Kapan ngomong, kapan diam. Ya. Dan kalau dibandingkan dengan praktik bahasa roh di banyak gereja, bisa dikatakan jauh dari peraturan ini. Di banyak gereja karismatik, diajarkan ayo. Palsu. Ya. Yang ketiga, cara ngeceknya adalah bahasa rohnya harus betul-betul bahasa manusia. Real human language. Jadi bukan dua suku kata yang gak ada maknanya. Mesti berupa bahasa. Kayak yang dialami para rasul di Kisah Rasul pasal 2 itu loh. Mereka orang Galilea, tapi kok bisa ngomong orang dari bahasa macam-macam itu loh. Jadi bahasa roh yang bukan bahasa palsu. Ya. Masa kita mau pindah gereja, merasa bertumbuh dalam gereja yang mempraktikkan semacam ini? Ya, kita sudah membahas tentang baptisan roh dan bahasa roh. Baik, silakan kalau ada yang bertanya. Ini penting bagi pemuda-pemuda remaja ya, yang sangat mudah tertarik mungkin dengan musiknya, dengan fellowshipnya, dan lain sebagainya. Menanya Musa. Oh iya. Di Alkitab terjemahan baru ini kan bahasa roh itu sudah digantikan bahasa lidah jadinya Musa. Saya sih belum ada Alkitabnya, cuma pernah dengar gitu. Nah, jadi semua yang berkaitan dengan bahasa roh itu berubah di Alkitab terjemahan baru bahasa lidah. Nah, jadi apakah bisa dikatakan kalau masih ada, ini kan polemiknya kan gara-gara dulu kan Alkitab terjemahan lama bahasa roh. Padahal sudah banyak seperti yang Musa sampaikan ini kan bahasa aslinya tuh bukan bahasa itu, bahasa roh, tapi kan bahasa lidah seperti itu. Dan tapi kan Alkitabnya masih aja menulis bahasa roh, tapi kan sekarang sudah bahasa lidah. Nah, kalau umpamanya mereka masih memegang prinsip bahasa roh, sedangkan di Alkitab itu sendiri tertulis jelas bahasa lidah, apakah bisa dikatakan mereka sudah menyimpang gitu, sudah tidak sesuai dengan firman, sudah bisa dikatakan sesat lah seperti itu. Jadi penyimpangan mereka dengan praktek bahasa roh itu bukan karena mereka tidak tahu arti sebenarnya. Mereka ngerti kok bahwa sebenarnya artinya bukan bahasa roh tapi bahasa lidah, tahu. Wah, orang karismatik kan tidak kurang orang-orang pinter yang pandai bahasa Yunani banyak, tahu bahwa ini dari glosolali, bahasa lidah. Tahu mereka. Jadi praktek mereka dengan praktek bahasa roh yang semacam ini tidak karena LAI yang menerjemahkan bahasa roh, bukan. Ya karena ya memang sudah dari sononya mereka begitu. Ya. Jadi meskipun LAI sudah mengganti dengan lebih tepat bahasa lidah, itu saya pikir kalau mereka tidak benar-benar bertobat dari fondasi, dari dasarnya, ya mereka akan abaikan itu, terjemahan itu. Pasti akan diabaikan. Karena mereka praktek yang keliru bukan akibat dari LAI yang salah menerjemahkan, bukan. Ya kalau memang sudah mereka meyakininya seperti itu. Apakah bisa dikatakan mereka sudah melanggar 4 pilar, salah satu pilar mengenai tentang Alkitab sebagai dasar? Kalau mereka tetap memaksakan kan berarti mereka tidak mengikuti firman Tuhan yang sudah
tertulis itu kan Ustaz. Ya memang dalam hal ini ada inkonsistensi. Inkonsistensinya adalah tentu saja kalau kita tanya sama orang karismatik apakah Alkitab berotoritas, mereka akan mengatakan yes. Ya, sama dengan kita. Cuma dalam hal ini lebih ke problem tafsir. Mereka telah salah menafsirkan banyak ayat tentang bahasa roh. Sehingga dalam bagian ini menurut saya belum, kalau cuma hal ini saja loh ya, itu belum terkategori sesat tapi salah tafsir. Tapi yang cukup serius juga. Ya tadi harusnya sindiran dianggap pujian, itu kan salah luar biasa. Dua bagian penting yang Paulus nyindir dianggap pujian lalu dipraktekkan, itu kan salah tafsir sehingga timbulkan praktek yang keliru. Tapi kalau nantinya di dalam karismatik kan macam-macam. Sudah ada yang ngomong saya mendengar suara Tuhan lalu dia bernubuat. Dan kemudian ternyata Tuhan tidak ngomong dia begitu dan nubuatnya tidak terjadi. Orang yang semacam itu bukan yang salah, sesat. Tapi kalau dari sekedar dari praktik bahasa roh, bagi saya ini salah, tapi belum sesat. Salah prakteknya akibat dari salah nafsirkan. Ya dianggap tadi bahasa roh itu dua macam. Ya, satu bahasa manusia, yang satu bahasa yang tidak dimengerti, itu sudah salah tafsir. Sehingga menimbulkan kesalahan-kesalahan ajaran dan kesalahan ajaran menimbulkan kesalahan praktek. Begitu. Karena mereka dari fondasinya masih mengakui Alkitab otoritas, menjunjung tinggi iya. Hanya tadi salah baca, salah mengerti. Begitu. Yang lain? Tadi kan Musa ada sempat sampaikan itu kalau kita mau melihat bahasa roh yang benar atau yang salah itu dari kita bisa coba dengan melihat iman kepercayaannya dia. Kalau dia tidak beriman maka bahasa roh yang dipraktekkan tuh pasti Palsu. salah, palsu. Nah kita coba kalau misalnya dibalik lagi, misalnya orang yang berbahasa roh yang mempraktekkan bahasa roh yang salah, apakah orang itu bisa kita pastikan itu bukan orang percaya? Kan kita kan tidak bisa menjudge ya orang yang di kalangan karismatik itu ada orang percaya atau tidak. Tapi kan kita bisa lihat kebanyakan mereka itu mempraktekkan bahasa roh. Nah, apakah dengan itu kita bisa yakin bahwa iman mereka itu ada iman yang salah, yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus? Ya memang jangan dilihat dari bahasa rohnya, lagi-lagi dua pertanyaan ditanyain lagi. Jadi entah dia ngaku berbahasa roh yang benar atau yang salah, tetap tanya dua pertanyaan itu. Kalau ternyata dia yakin, benar-benar yakin, dan dasar keyakinannya benar, berarti asumsi kita orang percaya. Tapi kalau dia mempraktikkan bahasa roh yang salah, bisa jadi itu akibat dari dia nerima ajaran yang salah. Jadi bisa jadi dia orang Kristen yang benar, sudah benar-benar imannya benar, cuma dia mungkin sedang kecemplung di komunitas yang keliru. Bisa jadi dia terlibat di dalam praktek dari ajaran yang salah. Bisa enggak? Bisa. Nah, tugas kita tarik mereka. Kasih tahu, itu salah. Percayalah kalau dia benar-benar ada Roh Kudus, dikasih tahu firman yang benar. Roh Kudus itu kan tugasnya nyadarin tuh. Oh iya ya, ternyata aku salah ya. Dia akan balik. Jadi orang Kristen sejati bisa enggak kecemplung dalam praktek yang keliru? Bisa. Tapi tidak akan selama-lamanya di situ. Tuhan akan kirim orang untuk kasih tahu dia, salah loh, balik.
Yang lain? Ya, Ustaz mau tanya, dengan kita sadari bahwa ajaran-ajaran di luar sana banyak yang menyimpang begitu, tapi mengapa mereka tetap masih banyak mendapatkan pengikut begitu? ya. Karena memang untuk sebuah ajaran itu benar tidak pernah ditandai dengan banyaknya pengikut. Justru seringkali yang benar itu sedikit yang ikut. Jadi kalau ada ajaran yang salah tapi pengikutnya banyak, tidak heran. Tidak heran. Karena memang ajaran yang benar tidak selalu, hampir tidak dibuktikan dengan pengikut yang banyak. Tetapi kenapa mereka mudah untuk menarik orang gitu loh, menarik orang baru ke sana gitu. Ya, kalau dari sisi karismatiknya itu kan hal-hal yang bisa menarik orang ke sana. Yang pertama adalah musiknya. Kita harus akui bahwa musik di gereja karismatik itu bagus. Mereka berani bayar harga untuk beli alat musik yang keren-keren, sound yang mantap, sound system yang luar biasa. Berani bayar pemain-pemain yang profesional sehingga menghadirkan satu suasana yang wah luar biasa. Daya tariknya mereka. Lalu daya tarik yang lain yang seringkali menggoda seseorang ke sana dengan mengabaikan kontennya adalah yaitu pengajaran-pengajaran yang enak didengar telinga, yang praktis-praktis, yang tidak dalam, ya, yang nyaman didengar. Itu yang membuat banyak orang bisa ke sana. Jadi orang yang tidak mementingkan pengajaran, orang yang tidak kuat di dalam fondasi, orang yang tidak menginginkan firman dengan sungguh-sungguh ya sangat mudah untuk ke sana. Karena apa yang menyenangkan itu ada di sana semua. Musiknya, khotbahnya, dan lain sebagainya. Tapi kalau orang benar-benar peduli kebenaran, begitu masuk, waduh kok gini ajarannya ya? Dia akan kerasan. Gitu. Apakah berarti tidak ada yang baik? Ada hal yang bisa kita ambil. Tapi bukan bagian yang mayor ya sebenarnya. Dari Zoom ada? Dari Zoom? Oke, tidak ada ya? Baik, dengan belajar ini, mari semua orang tua arahkan betul anak-anak. Jangan anggap semua gereja sama. Yang pemuda remaja, betul-betul pentingkan pengajaran firman Tuhan. Lebih dari apapun. Ya, lebih dari apapun juga. Karena kita bertumbuh itu karena firman Tuhan. Bukan karena musik, bukan karena bahasa roh, bukan. Kita bertumbuh itu karena firman Tuhan. Kalau firman yang kita dengar adalah firman yang benar, yang sehat, itu akan membuat kita bertumbuh. Tapi kalau tidak, ya kita tidak akan bertumbuh. Itu harus dicamkan baik-baik, ya. Baik, mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih kami
Bersyukur bisa belajar bersama-sama pada malam hari ini. Kiranya apa yang kami pelajari boleh membuat kami semakin waspada. Baik sebagai kami sebagai orang tua maupun sebagai anak-anak. Supaya setiap kami diberikan hati yang sama. Itu mementingkan pengajaran firman Tuhan. Lebih dari kesukaan kami, kenyamanan kami. Dan itu menjadi fondasi yang kokoh. Sehingga setiap kami boleh bertumbuh dengan baik dalam kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua, mampukan kami dengan belajar ini juga boleh menjadi berkat bagi mereka yang ragu-ragu, dan mampukan kami terus setia dalam belajar firman-Mu. Kami ucap syukur dan mengakhiri kelas ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.